Kemudian untuk tujuan, bagaimana sebelumnya ya membahas query dan mengembalikan data lebih dari satu tabel di database relasional menggunakan ANSI ISO SQL 99 ya. Yang kita pelajari di section 6 ya. Kemudian di bab 7 ini versi lama database Oracle juga memerlukan join untuk menggunakan sintak join milik Oracle ya. Dan masih banyak database lama masih tetap digunakan. Ya, artinya nanti intinya kita akan belajar perintah atau sintak join yang dimiliki oleh Oracle itu sendiri. Pelajaran ini nanti memperkenalkan sintak milik Oracle untuk equi-join dan Cartesian product. Ya. Dan nanti padanannya dengan ANSI ISO SQL 99. Perintah join. Ya. Dua kumpulan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi antar tabel dalam database. Yaitu ada join, ya, Oracle Proprietary Join, dan join standar ANSI ya, ISO SQL 99. Jadi Anda bisa menggunakan dua kategori itu. Ya. Nah, ini tabel perbandingannya ya antara join milik Oracle ya dan ANSI ISO SQL 99 ya. Kalau di join milik Oracle nanti ada Cartesian product, di ANSI Anda mengenal dengan cross join ya. Kalau di Oracle Anda mengenal nanti equi-join, itu padanannya di ANSI ISO SQL 99 adalah natural join, klausa join using, dan klausa join on. Kalau non-equi-join nanti klausa on. Itu padannya di ANSI. Ya. Jadi ini artinya dengan tabel ini Anda bisa memahami apa yang di Oracle padanan di ANSI-nya apa, gitu ya. Untuk data query lebih dari satu tabel menggunakan sintak milik Oracle, gunakan ketentuan join dalam klausa where. Ya. Jadi tidak ada perintah khusus, tapi menggunakan klausa where. Format dasarnya seperti ini, ya, select tabel 1 titik kolom 1, tabel 1 titik kolom berapa gitu ya, kolom n, kemudian tabel kedua nanti kolom ke n lagi gitu ya, from tabel 1, tabel 2, where tabel 1 titik kolom 1 sama dengan tabel 2 titik kolom 2. Artinya kolom korelasi antara kedua tabel tersebut gitu ya. Kita bayangkan ya, jika masalah muncul dari dua siswa ya di kelas yang sama dengan nama belakang yang sama ya. Ketika perlu memanggil Jackson ya, guru menjelaskan Jackson mana dengan mewakili penyebutan nama belakang dengan nama depan terlebih dahulu. Ya. Untuk memudahkan pembacaan pernyataan join ya, dan mempercepat akses database, mengawali nama kolom dengan nama tabel dalam artinya adalah suatu praktek yang terbaik gitu ya. Ada seperti ini, nama kolomnya sebelum penyebutan nama kolom, Anda sebutkan dulu kolom itu di tabel mana, di tabel 1 kah atau tabel kedua. Nah, ini disebut dengan mengkualifikasikan kolom. Kombinasi antara nama tabel dan nama kolom membantu mengurangi ambigu ya, pada nama ketika dua tabel berisi kolom dengan nama kolom yang sama. Ya. Artinya ambigu itu bisa berarti dua gitu ya. Artinya ini
milik kolom ini milik tabel pertama ataukah tabel kedua. Gitu ya. Maka untuk menghilangkan ambigu itu atau mengurangi ambigu itu, maka penyebutannya di dalam klausa select nanti adalah nama tabel terlebih dahulu, titik nama kolomnya. Ketika nama kolom yang sama muncul di kedua tabel, ya, nama kolom harus diawali dengan nama tabel. Berikutnya, untuk mengkualifikasikan kolom, Anda menggunakan tabel name, titik kolom name. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ya. Nah, sekarang kita ke equi-join. Ya. Kadang disebut sebagai join sederhana atau inner. Ya. Equi-join adalah join tabel yang mengkombinasikan baris yang memiliki nilai yang sama untuk kolom tertentu. Equi-join tadi ya, ekuivalennya dengan ANSI adalah natural join, join using, dan join on. Ketika ketentuan menggunakan tanda sama dengan. Kita lihat di slide berikutnya. Equi-join, ya. Nanti ada pertanyaan what, ya, apa. Ya, klausa yang mana ini di klausa select yang menentukan nama kolom yang akan ditampilkan. Kemudian where, ya, di mana, ya, yaitu diwakili oleh klausa from, ya, menentukan tabel yang harus diakses oleh database, ya, dipisahkan dengan tanda koma, gitu ya. Kemudian bagaimana, gitu ya, why, ya, itu dalam klausa where, ya, menentukan bagaimana tabel itu digabungkan. Equi-join menggunakan operator sama dengan untuk menentukan ketentuan join. Jadi seperti ini, ya. Ini adalah what, where, kemudian ya apa, di mana, bagaimana. Ya. Apa yang ditampilkan di sini adalah di daftar select-nya. Ya. Anda lihat di sini employee.lastname, employee.jobid, job.jobtitle. Artinya kita sebutkan nama kolomnya. Ya. Kemudian di mana kolom-kolom ini terletak di tabel apa maksudnya gitu ya? Di mana? Jadi tabel employee dan job. Kemudian bagaimana keduanya bisa terrelasi, yaitu menggunakan kolom yang ada di masing-masing tabel, gitu ya. Yaitu dalam hal ini kunci relasinya adalah di kolom job ID di tabel employees dan job ID di tabel jobs. Jadi untuk memudahkan pemahaman Anda pahami 3 kata kunci ini: apa, di mana, bagaimana. Contoh lain, ya. Di sini where employees.department ID sama dengan department ID. Kita akan merelasikan antara tabel employees di tabel pertama dan tabel departemen. Ya. Menggunakan operatornya adalah kesamaan. Ya. Berikutnya adalah join untuk Cartesian product. Ya. Jadi identik dengan atau equivalennya adalah cross join, ya, di dalam ANSI. Jika dua tabel dalam query tidak memiliki ketentuan join yang ditetapkan dalam klausa where atau ketentuan join tidak valid, ya, server Oracle mengembalikan produk Cartesian dari kedua tabel. Ini merupakan kombinasi dari setiap baris dari satu tabel dengan setiap baris dari tabel yang lain. Ya. Untuk menghindari produk Cartesian, selalu sertakan ketentuan join yang valid dalam klausa where. Ya. Artinya, kalau di dalam klausa where itu tidak valid, artinya tidak ada kesamaan di antara kedua kolom itu, ya,
maka nanti akan muncul Cartesian product ya atau cross join. Sehingga nanti hasil yang ditampilkan adalah kombinasi antara setiap baris yang ada di tabel pertama dengan setiap baris yang ada di tabel kedua. Contohnya seperti ini. Dalam query ini ketentuan join telah dihilangkan, ya, langsung klausa select dan klausa from, sehingga nanti dia akan menghasilkan. Nah, tinggal nanti di tabel employee ada berapa data, tabel departemen ada berapa data, berapa baris data, nanti dikalikan, ya, seperti kemarin di cross join, ya. Ini hasilnya adalah 160 baris, gitu ya. Kalau tidak salah ya di tabel employee itu ada 20, tabel departemen ada 8, ya, 20 kali 8, 160. Berikutnya membatasi baris dalam join. Dalam query tabel tunggal, ya, klausa where dapat digunakan untuk membatasi baris yang ditetapkan dalam satu tabel join atau lebih. Query menunjukkan penggunaan operator N untuk membatasi baris yang dikembalikan. Kalau tadi hanya berhenti di sini, nah sekarang tambahkan operator N. Ya. Jadi join-nya adalah job ID di masing-masing tabel, ya, kolom job ID di masing-masing tabel, dan ya N dibatasi hanya departemen 80 saja yang ditampilkan. Jadi mungkin nanti Anda bisa bandingkan dengan standar ANSI untuk menghasilkan output yang sama dengan query ini, gitu ya. Contoh sintak join. Jika Anda ingin menggabungkan 3 tabel bersama, berapa banyak join yang diperlukan? Kemudian berapa banyak jembatan yang diperlukan untuk menggabungkan 3 pulau? Ya, kita pemikirannya seperti itu ya. Kita anggap atau kita analogikan tabel 1, tabel 2, tabel 3 itu seperti pulau. Sehingga nanti masing-masing bisa terhubung kalau ada jembatan. Ini untuk menggabungkan 3 tabel, Anda perlu menambahkan ketentuan join lain ke klausa where menggunakan operator N. Nanti seperti ini, ya. Di sini kita menggabungkan ada 3 tabel, yaitu employee, departemen, dan location. Apakah kita memerlukan laporan karyawan dan kota tempat departemen itu berada? Ya. Nah, kalau menggunakan sintaknya Oracle seperti ini, ya, artinya sintak join bawaan Oracle, tetap menggunakan klausa where, ya. Nah, di klausa from, lalu Anda sebutkan tabel 1, tabel 2, tabel 3. Ya. Sedangkan E, D, dan L ini adalah nama alias dari masing-masing tabel. Untuk memudahkan penulisan. Ya. Where penghubung pertama adalah departemen antara tabel employee dan tabel departemen, yaitu kolom departemen ID di tabel employee dan kolom departemen ID di tabel departemen. And berikutnya adalah menghubungkan antara tabel departemen dengan tabel location. Ya. Kolom yang digunakan untuk merelasikan antara tabel departemen dan kalau tabel location adalah kolom location ID. Ya, sehingga di sini D, ya, departemen, ya, dot location ID sama dengan ya L, yaitu location dot location ID. Sehingga nanti ketiga tabel ini dapat ditampilkan. Kalau 4, Pak, ya tinggal nambah koma lagi, tabel keempat apa, kemudian nanti tambah N lagi. Ya. Kalau 30, berarti jembatannya 2. Kalau 40, berarti jembatannya 3. Begitu seterusnya. Ya. Berarti nanti di sini N lagi. Ya. Spasi N, korelasi antara tabel ketiga dengan tabel keempat. Ya. Nanti seperti itu. Terminologinya, ya, setelah
Adakah pertanyaan? Ada ya. Join milik Oracle dapat menggunakan crossover untuk ketentuan selain ketentuan join, benar atau salah. Kira-kira gimana? Benar atau salah? Join milik Oracle dapat menggunakan crossover untuk ketentuan selain ketentuan join. Ini jawabannya sih agak abu-abu ya. Dalam artian agak abu-abu itu tidak hanya causal where, tapi harus dipadu dengan operator and tadi ya. Coba kita jawab true aja ya, walaupun abu-abu. Jawabnya adalah benar ya. Karena dia pasti menggunakan causal where, tapi sebetulnya ada tambahan yaitu operator lain ya, yaitu operator and dalam hal ini. Jika tabel A memiliki 10 baris dan tabel B memiliki 5 baris, berapa baris yang dihasilkan jika Anda menggunakan equijoin pada kedua tabel tersebut? Menggunakan equijoin. Ya. Berarti jawabannya adalah yang paling panjang, yaitu bergantung pada banyak baris yang memiliki data kesesuaian dengan dalam tabel kedua. Ya. Karena di sini tidak mau, kalau ini jika Anda melakukan cross join beda. Kalau cross join berarti 10 kali 5 yaitu 50. Kalau ini equijoin ya, ada kata kunci equijoin, maka jawabnya adalah bergantung pada banyaknya baris yang memiliki data yang sesuai dalam kedua tabel. Ya, kita coba kirim aja ya. Jawabnya adalah betul. Ya. Ya, kita selesai di bab 7, section pertama. Ada materi yang kedua, di bab 7. Kita akan membahas Oracle non-equijoin dan outer join. Ya. Ini kalau kemarin di materi bab 6, di ANSI, itu adalah di standar ANSI, itu adalah yang left, right, join. Ya. Nanti full outer ada enggak? Ya. Artinya yang tidak, intinya adalah menjelaskan tentang syntax join yang hasilnya tidak hanya menampilkan yang sesuai, yang tidak sesuai juga ditampilkan. Kalau equijoin itu kan hanya menampilkan yang sesuai saja, itu yang ditampilkan. Seperti di 71 tadi, ya di section 71, ya, subsection 71. Nah, pelajaran ini akan membahas tujuan atau sasaran berikut ya, membuat dan menjalankan pernyataan select ya untuk mengakses data lebih dari satu tabel menggunakan equijoin. Kemudian membuat dan menjalankan perintah menggunakan outer join. Ya. Tujuan ya untuk menggambarkan atau memberikan wawasan pemikiran Anda, gitu ya. Apa yang terjadi jika ingin membeli data, mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang berkaitan dengan tabel lainnya, artinya tidak punya kolom umum untuk merelasikan antara kedua tabel itu. Misalnya nilai presentasi matematika Anda 92 yang disimpan di kolom grade di satu tabel, nilai huruf di kolom letter grade di tabel yang lain. Bagaimana kita dapat menggabungkan nilai angka dengan nilai huruf di kedua tabel yang terpisah itu? Ya. Ketika data disimpan menggunakan rentang, mengambil data adalah pekerjaan, artinya rentang menggunakan jarak gitu ya, artinya ada nilai rings gitu ya. Berarti mengambil data, untuk mengambil data seperti ini adalah pekerjaan yang
kategorinya adalah non-equijoin. Join oracle ya, yang Anda pelajari sejauh ini mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel ya, seperti di 71 tadi ya. Baris tersebut yang tidak memenuhi ketentuan akan dihilangkan, artinya tidak ditampilkan. Nah, terkadang ya Anda ingin semua data dari satu tabel dikembalikan ya, baik yang cocok maupun yang tidak cocok ya. Nah, nanti yang tidak cocok, yang cocok itu namanya inner join, yang tidak cocok itu namanya outer join ya. Non-equijoin, contoh ya. Katakanlah kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grade ya tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Artinya secara natural gitu ya, relasi itu dapat dilakukan kalau masing-masing tabel memiliki kolom yang sama ya untuk relasinya. Nah, ini dalam hal ini antara tabel karyawan ya, employee, dan tabel job grade itu ingin kita relasikan, tapi keduanya tidak memiliki kolom perelasi. Maka untuk bisa tetap merelasikan antara kedua tabel ini, maka kita menggunakan non-equijoin, ya, sehingga memungkinkan kita bisa menggabungkan kedua tabel tersebut. Karena tidak ada kecocokan antara kedua kolom di setiap tabel, ya, maka operator kesetaraan yaitu sama dengan tidak dapat Anda gunakan. Lalu apa yang Anda gunakan? Anda bisa menggunakan operator perbandingan, ya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Di sini meskipun ketentuan perbandingan seperti kalau ada tanda sama dengannya tidak bisa, ya, dia menggunakan lebih besar atau lebih kecil gitu ya, atau menggunakan between and, ya, adalah cara yang lebih efektif ya untuk menjalankan non-equijoin. Non-equijoin ya, ini padanannya kalau di ANSI yaitu join on ya. Join on. Ya, tempat ketentuan digunakan adalah sesuatu yang lain dari setara, artinya sesuatu yang selain yang kesamaan gitu ya. Nah, di sini di klausa select sama ya. Ini kok tidak disebutkan nama tabelnya, Pak? Ya, di sebelum kolom ya. Kalau memang sudah jelas masing-masing last name, salary gitu ya, itu di masing-masing tabel. Tapi sebaiknya kalau saya tetap disebutkan nama tabelnya, mungkin biar lebih simpel penulisannya. Nama tabelnya Anda kasih nama alias gitu ya. Misalnya employee spasi E, job grade spasi J. Sehingga nanti J.last-name, kemudian ada nanti misalnya menjadi E.last-name, kemudian E.salary, dan seterusnya. Ya. Kalau grade level kan ada di tabel job grade ya, nanti J.grade level, dan seterusnya. Ya. Artinya untuk memudahkan pemahaman dari user untuk bisa memahami kolom ini ada di tabel apa. Kemudian where, maka di sini salary between lowest cell and highest cell. Jadi kedua tabel bisa berelasi walaupun kedua tabel ini tidak punya korelasi secara langsung, gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan seperti ini ya, sintaknya menggunakan between and ya. Jadi yang ditampilkan adalah gaji, yang mana gajinya adalah di antara gaji terendah sampai gaji yang tertinggi. Nah, sekarang kita ke outer join ya. Outer join digunakan untuk melihat baris yang memiliki nilai yang berkaitan di tabel lain, ditambah baris tersebut berada dalam satu tabel
dari tabel yang tidak memiliki nilai yang sama. Ini seperti outer join ya, left outer join ya, dan right outer join kemarin ya. Untuk menunjukkan tabel mana yang berisi data yang hilang menggunakan sintak join Oracle, masukkan tanda plus ya. Jadi ada tanda tambah ya atau plus setelah nama kolom tabel di klausa where di query ya. Jadi nanti Anda tambahkan tanda plus di tabel yang Anda jadikan acuan ya untuk left atau right gitu ya. Anda lihat di sini bedanya. From employee A, departemen D, where. Nah, Anda tambahkan tanda plus di sini. Kalau Anda tambahkan tanda plus di tabel, nah di kolom di tabel yang kedua, ya, di mana tabel kedua adalah tabel departemen, ya, Anda tambah tanda plus seperti ini, maka hasilnya adalah mirip dengan left outer join ya di standar ANSI. Ya. Sehingga nanti sebelah kiri dia akan penuh ya karena dia tabel diaju ya. Kemudian ada data yang tidak terisi di tabel yang sebelah kanan. Yang perlu Anda ketahui ya kalau Anda misalnya membuat simulasi tabel sendiri, maka harus ada data di antara kedua tabel itu yang tidak sama gitu ya. Kalau ternyata tabelnya memiliki data yang bisa berrelasi, artinya ada kesamaan ya nanti datanya tidak tercermin ya gitu ya. Nah ini kalau untuk left outer join menggunakan sintak kepunyaan Oracle, caranya seperti ini ya. Kalau tanda plusnya kita taruh ya. Outer join ini akan mengalihkan semua ID departemen dan nama depan kedua. Kayaknya ada kesalahan atau tidak ya? Kok tanda plusnya ada di sini nih ya. Coba saya cek dulu ya. Ini yang left outer join, tanda plusnya ada di sebelah di tabel yang kedua, gitu ya. Nah ini salah tadi ya. Makanya tadi saya bingung. Kok di sini plusnya masih utuh gitu ya. Malah setelah tanda sama dengan ini ya. Ini tanda anunya salah di sini ya. Where artinya E.departemen ID dalam kurung plus sama dengan D.departemen ID. Plusnya yang ada di sini harusnya hilang ya. Makanya tadi kok ada keanehan gitu ya. Ada keanehan. Jadi yang betul ini ya. Jadi tanda plusnya ada di tabel pertama, ya, di tabel kedua di kolom departemen ID di sini tidak ada tanda plusnya. Nah kalau seperti ini Anda balik tanda plusnya akan menjadi right outer join ya sesuai dengan kalau padanannya di standar ANSI ya. Makanya tadi ini bingung kok tanda plusnya masih ada dua gitu ya. Itu untuk left dan outer join. Nah, kalau di standar ANSI itu ada left, right, outer join, dan juga ada full outer join. Lalu kalau di bawaan Oracle bisa enggak full outer join? Nah, hal ini tidak memungkinkan untuk memiliki equivalent dengan full outer join ya, dengan menambah tanda plus di kedua kolom di ketentuan join. Kalau Anda mencoba seperti ini, tanda plusnya ada dua, ya.
di kolom tabel pertama dan di kolom tabel kedua di klausa where, maka akan ada kesalahan. Ya. Jadi intinya kalau menggunakan sintak Oracle, asli Oracle, maka yang bisa untuk outer join adalah hanya left dan right outer join. Yang full outer join tidak bisa diterapkan. Nah, ini ya variasi sintak dari outer join. Yang pertama ini adalah tanda plusnya di kolom tabel kedua. Ini adalah left outer join. Kalau tanda plusnya di kolom tabel pertama adalah right outer join. Kalau tanda plusnya di masing-masing kolom di tabel pertama dan tabel kedua, maka ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilaksanakan di standar map di perintah bawaan Oracle. Ya. Jadi yang bisa hanya left dan right outer join. Ini ekuivalennya kalau di ANSI ISO SQL ya, left outer join ya, departemen D on E the departemen ya. Artinya ini harusnya ada tabel yang di sebelah kirinya ya di left outer join ya. Ini kesamaannya adalah where E the departemen ID equal D departemen ID plusnya di sini ya. Kalau right plusnya di sini, di kolom pertama, di kolom tabel pertama. Full outer join tidak ada equivalent langsung ya, artinya tidak bisa dimungkinkan. Kalau di ANSI kan ada left, ada right, ada full outer join. Saya kira itu untuk join ya. Bagaimana Anda bisa menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain ya. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Pertanyaan berikut merupakan contoh dari non-equijoin. Di sini ada select last name. Ini cuman tadi sebenarnya sama ya. Cuman di sini ada kesalahannya from, maaf. Employee, ini tabelnya ya. Where a salary between low cell and high cell ya. Perbedaannya kalau di materi tadi tidak menggunakan nama alias di tabelnya. Kemudian yang kedua setelah clause where tidak ada kolom, tidak ada kurung penutup dan pembuka dan penutupnya. Tapi saya kira masih benar ya ini ya. Hasilnya adalah non-equijoin ya. Karena menggunakan tidak menggunakan operator kesamaan, tapi menggunakan operator rentang ya, between and ya. Nah, kita jawab true. Ya, benar ya. Dan kedua, pernyataan berikut adalah pernyataan outer join yang valid. Ingat tadi, kalau plusnya di keduanya valid atau tidak? Tidak. Tidak, berarti false ya. Karena sintak bawaan Oracle hanya bisa plus di salah satu sisi saja, baik sisi tabel pertama atau di salah satu sisi tabel kedua, gitu ya. Jawabnya false. Ya, benar. Ya. Bab 7 selesai. Ya. Kita lanjut di bab 8 ya. Section 8. Kalau di sebelumnya di section 5, section 4 dan 5, itu ada single row function ya, 4, 5 itu ada single row function. Kemudian kalau di bab
8 ini adalah multi-row function ya, atau group function. Jadi kalau single row function itu fungsi yang hanya menangani data per baris. Kalau group function ya berarti kelompok data gitu yang ditangani. Ya paling tidak bab 8 kita bisa selesaikan ya, ada 2 bagian ya. Kita coba langsung saja ya, kita berkenalan dengan fungsi grup, ya, group function. Untuk fungsi grup ini ada 2 bab, yaitu bab 8 dan bab 9. Sebelum kita lanjut ke fungsi grup, untuk tadi, join bawaan Oracle, ada pertanyaan silahkan. Ya, sebelum kita lanjut ke sini. Ada tidak pertanyaannya? Gimana? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut atau ada yang bertanya? Silahkan. Belum, Mbak. Belum ya. Baik, kita lanjutkan di fungsi grup ya. Di bab 8 ya. Di sini ini ya. Jadi fungsi grup nanti yang dikenalkan di sini adalah ada sum, average, count, min, max, stdif dan variance ya. Saya kira beberapa fungsi grup ini Anda sudah familiar ya. Kalau Anda mungkin bekerja di Excel gitu ya. Anda mencari jumlahan pakai sum, rata, average ya. Count untuk menghitung jumlah sesuatu ya. Bedanya count sama sum apa? Kalau sum itu jumlahan data, kalau count itu jumlahan sesuatu. Misalnya untuk menghitung jumlah mahasiswa dari misalnya dari Tegal itu berapa orang, itu pakai count. Kemudian ada min, ada max, dan seterusnya ya. Membuat dan menjalankan fungsi grup yang hanya beroperasi pada tipe data numerik ya, pada data angka ya. Ini ada tujuan bagaimana nanti mengembangkan wawasan untuk Anda berpikir gitu ya. Yang pertama, bagaimana jika Anda menulis artikel untuk surat kabar sekolah dan untuk mencetuskan ide, sehingga Anda perlu mengetahui usia rata-rata siswa di sekolah Anda. Ya. Bagaimana rata-rata usia ya di kelas Anda misalnya ya. Apa yang Anda harus lakukan untuk mendapatkan informasi ini? Apakah Anda bertanya pada setiap siswa ya tentang usia mereka ya, tahun, bulan, dan hari serta jumlah semua angka, dan artinya tahun dia ya, hari ya, atau tanggal, bulan, tahun dia lahir gitu ya, Anda tanya satu persatu. Kemudian nanti dari semua angka ya Anda membaginya lagi dengan jumlah siswa yang ada. Itu bisa Anda lakukan, akan tetapi cara itu lambat dan sulit ya untuk mendapatkan informasi ya. Apalagi teman Anda tidak menjawab dengan jujur misalnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika Anda perlu mengetahui segera? Sehingga Anda dapat memenuhi tenggat waktu pukul 3 sore. Gitu ya. Artinya Anda cepat gitu ya. Sepertinya Anda dalam masalah ya, karena Anda harus bertanya satu persatu tadi.
Bagaimana jika tanggal lahir stat siswa itu ada di database sekolah ya, dalam tabel siswa misalnya ya. Tabel student misalnya tanggal lahir itu sudah tersimpan. Maka itu akan mudah tentunya ya. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan mempelajari tentang kekuatan fungsi grup di SQL ya. Fungsi grup ya. Di SQL fungsi grup berikut dapat beroperasi pada satu tabel secara keseluruhan atau pada sekelompok baris data tertentu. Ya. Setiap fungsi mengembalikan satu hasil. Ya. Jadi fungsi grup walaupun dia mengkalkulasi sekumpulan data, tapi nanti hasilnya tetap satu. Ya. Misalnya min dan max, gitu ya. Kan dia akan mengevaluasi nilai yang ada dan memilih satu yang terkecil kalau min, ya kalau max yang terbesar. Nah, ini tadi fungsi grupnya ada average, count, min, max, sum, variance, stdep, ya. Standar deviasi, ya. Min, ya, fungsi min, ya, digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data apapun. Jadi kalau min itu bisa data apapun, bisa data numerik, data tanggal, bahkan data karakter. Untuk mengembalikan nilai minimum. Misalnya di sini, select max salary. Ya. Artinya kita menampilkan gaji maksimal dari yang terdata di tabel karyawan. Maka akan ditampilkan satu gaji yang terbesar. Max ya digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data apapun untuk mengembalikan nilai maksimum. Kalau max itu ya. Kalau min nilai minimum. Berikutnya sum ya. Sum digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data numerik ya. Jadi kalau sum hanya tipe data numerik ya, untuk mencari total atau jumlah nilai. Misalnya select max. Ini masih max ya. Harusnya sudah sum ya. Kalau average digunakan dengan untuk mencari nilai rata ya, nilai rata. Coba kalau di bab 8 apakah jadi masih ada beberapa kesalahan ya. Memang contohnya kalau di sini satu antara min, max, sum dan average itu hanya satu ini ya. Satu slide ya. Kalau di versi online-nya ini ada terbagi menjadi ada 2 slide tadi ya. Nah, sekarang untuk count ya, count mengembalikan jumlah baris ya, jumlah baris. Kalau varian ya digunakan untuk digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik ya untuk menghitung sebaran data di sekeliling rata ya. Misalnya nilai rata kelas pada tes akhir adalah 82 dan skor siswa berkisar antara 40 hingga 100. Varian skornya akan lebih besar dari skor siswa yang berkisar dari 78 hingga 88. Dan kalau standar deviasi ya sama dengan varian, standar deviation ya mengukur sebaran data. Untuk dua kumpulan data dengan rata-rata sama, semakin besar sebaran, semakin besar pula standar deviasinya. Klausa select dan fungsi grup ya, klausa select. Fungsi grup tertulis dalam klausa select. Ya. Jadi fungsi-fungsi tadi Anda tuliskan nanti di klausa select. Apa itu fungsi grup? Ya, fungsi grup beroperasi pada sekumpulan baris untuk memberikan satu hasil per grup.
Kalau min ya berarti dari kumpulan data ini mana yang terkecil gitu ya. Peringatan ya untuk fungsi grup. Hal penting yang harus Anda ketahui tentang fungsi grup ya. Fungsi grup tertulis dalam clause where ya. Ini tidak bisa dilakukan. Misalnya where salary sama dengan min salary, tidak bisa ya. Akan ada kesalahan. Fungsi grup ini ya function group not allowed in here gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Min ya, tadi min digunakan untuk menyimpan tipe data apapun untuk memiliki nilai minimum ya. Ini misalnya min live expat at ports ya. Kemudian min country name ini kalian data bilangan, ini data string. Ini juga bisa digunakan di data tanggal ya. Misalnya select min hire date from employees ya, berarti menampilkan ya tanggal terkecil atau terawal dari tabel karyawan, siapa yang pertama kali masuk gitu. Kalau max berarti nanti yang terakhir. Ini bedanya max dan tapi keduanya bisa digunakan untuk tipe data bilangan, string ya, atau juga tanggal. Kemudian sum ya. Sum digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik untuk mencari total atau jumlah nilai. Ya. Select sum area from WF countries. Ya. Untuk dari tabel WF countries itu area nanti totalnya berapa. Select sum salary from employee where department ID equal 19. Ya. Di tabel di departemen 90 total gajinya ada berapa? Berikutnya adalah average ya. Gunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik ya untuk menghitung rata-rata ya, nilai rata-rata. Select average area ya. Select round average salary, 2. From employee ya rata-rata gaji ya di departemen 90 itu berapa? Nanti seperti ini. Kemudian varian dan stdep ya. Varian digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik untuk menghitung sebaran data di sekeliling rata-rata. Bisa dicoba untuk varian dan stdep ya. Fungsi grup dan null ya. Fungsi grup mengabaikan nilai nul ya. Mengabaikan itu berarti tidak ikut diperhitungkan ya kalau dalam fungsi grup ya. Dalam contoh di bawah, nilai nul tidak digunakan untuk mencari rata-rata komisi ya. Misalnya select operate commission PCT from employee. Anda lihat di sini ada karyawan yang tidak punya komisi. Dari King, Kochar, Jihan dan seterusnya. Kemudian di sini ada Morjus juga tidak punya. Yang punya hanya 4 karyawan ini misalnya ya. Maka fungsi grup ini akan mengabaikan nilai nul. Artinya apa? Artinya yang nilai nul ini tidak ikut menjadi ingat kalau rata itu misalnya rata kan berarti jumlah data dibagi jumlahan data dibagi dengan jumlah data kan. Harusnya ini 4 baris data ini dijumlahkan dibagi dengan seluruh data yang ada. Ya. Tapi karena dia mengabaikan, karena fungsi grup mengabaikan nilai nul, maka jumlah data yang ada, ya, jumlahan data dibagi dengan jumlah data yang tidak
yang tidak nol. Berarti pembaginya berapa di sini? Pembilangnya berarti, kalau pembilang dulu ya, pembilang berarti 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,15 dibagi ya, tidak seluruhan data, tetapi hanya 1, 2, 3, 4, hanya dibagi 4 saja ya. Karena nilai nol diabaikan. Lebih dari satu grup ya. Bagaimana kalau di klausa select itu lebih dari satu grup ya? Anda dapat memiliki lebih dari satu fungsi grup di klausa select ya. Pada kolom yang sama atau berbeda. Anda lihat di sini select max salary, min salary. Anda bisa mengenakan satu kolom yang sama dengan fungsi grup yang berbeda. Itu boleh ya, artinya bisa. Kemudian min employee ID. Nanti seperti ini. Aturan untuk fungsi grup ya. Yang pertama, fungsi grup mengabaikan nilai nol ya, artinya nilai nol tidak diperhitungkan gitu ya. Artinya diabaikan. Fungsi grup tertulis dalam klausa where. Fungsi grup tertulis dalam klausa where ya. Ya kan? Ini. Nah, ini kan salah kan penerjemahannya. Makanya di sini saya bingung. Di sini kok fungsi grup tertulis dalam klausa where. Padahal harusnya di sini group function can be used in the where clause ya. Jadi fungsi grup tidak dapat digunakan di dalam klausa where. Ya, ini adalah rule atau aturan daripada fungsi grup ya. Group function ignore null value ya. Jadi fungsi grup mengabaikan ya nilai nol ya. Kemudian yang kedua, group function can be used in the where clause ya. Jadi fungsi grup tidak dapat digunakan di dalam klausa where. Kalau di sini tadi, nah ini agak ada yang menyesatkan gitu ya. Min, max, and con can be shared with any data type. Sum, average, data, and variance can be shared only with numeric data type. Ya, jadi kalau untuk fungsi min, max, dan con itu dapat digunakan dengan berbagai tipe data, ya, baik tipe data numerik, ya, karakter ataupun tanggal. Ya. Sedangkan yang fungsi sum, average, data, varian, ya, itu hanya dapat digunakan untuk tipe data numerik, gitu ya. Ini tidak ada koreksi yang aturan kedua, ya. Nah, ini sudah sampai terminologi. Apakah ada pertanyaan? Ada, ya. Pertanyaan berikut ini akan berfungsi meskipun berisi lebih dari satu fungsi group. Select, average, salary, max salary, min salary, sum salary. Kira-kira apa? Akan ada error atau tidak? Berfungsi atau tidak? Di sini akan berfungsi. Berfungsi atau tidak? Artinya berjalan atau tidak? Jawabnya adalah halo? True. True, ya, artinya bisa digunakan walaupun ini satu kolom, ya, bisa digunakan di fungsi grup yang berbeda. Misalnya di sini ada 3 fungsi grup, ya. Ada 4, ya. Average, max, min, sum, ya.
Jawabnya adalah true. Ya, benar. Ya. Karena dapat menggunakan fungsi group di klausa select, ya, di semua klausa pernyataan select, ya. Ya, fungsi group memang di tempatnya adalah di klausa select. Ya. Jawabnya adalah benar. Oh, salah. Ya. Kalau salah, kita ulang lagi. Ya, tadi true. Di semua klausa pernyataan select. Ini yang menjebak ini, di semua klausa. Tapi kok di semua klausa pernyataan select, ya. Saya tadi mikirnya hanya di ini klausa select aja gitu ya. Ini yang menjebak adalah kata semua klausa. Harusnya kecuali pernyataan select gitu ya. Mungkin kalau kita cross check dengan versi bahasa Inggrisnya mungkin bisa aja berbeda gitu ya. Kayak di sini tadi ya, kata kan-nya tidak muncul ya. Dulu cerita sedikit ya, gara-gara waktu dulu SMP ya, kata can and cannot itu ya, saya sampai kena komentar dari guru saya dulu ya. Cannot, gitu ya, cannot, gitu ya. Saya tetap cannot, kayaknya sudah benar gitu ya. Ternyata saya masih ada kesalahan gitu ya. Baik, kita lanjut. Di sini kita lanjut ada con, distinct, dan NVL. Ya, saya kira tidak banyak juga ini ya. Sasaran yang akan kita pelajari di materi yang kedua di bab 8 ini ya. Yang pertama, membuat dan menjalankan query SQL menggunakan fungsi con. Kemudian menggunakan fungsi distinct dan NVL dengan fungsi group ya. Seperti apa ya? Tujuan di sini ya. Dapat menyatukan atau mengelompokkan data menggunakan fungsi SQL memungkinkan bisnis untuk melakukan perhitungan yang sebaliknya seharusnya dilakukan secara manual. Ingat dengan contoh yang mengharuskan menghitung semua siswa di sekolah ya adalah tugas yang menakutkan. Tidak terdapat sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan semua secara manual ya. Untungnya ya fungsi grup SQL dapat dengan mudah memproses tipe atau jenis permintaan ini. Con ya. Con ya ekspresi sintaknya mengumpulkan jumlah nilai non nul pada kolom ekspresi ya. Jadi non nul ya, yang nul diabaikan. Ini select con job ID from employee. Ada berapa jenis job ID ya di karyawan? Itu ada 20. Ada 20 job ID. Con and null ya. .20 baris karyawan tercantum dalam tabel karyawan ya. Dan jika Anda memilih commission positive ya, 20 baris tersebut akan dikembalikan. Select commission positive from employee ya. Maka di sini 20 baris akan dikembalikan. Kalau Anda menambahkan select con commission positive from employee, hasilnya tidak 20 tapi 4 ya. Karena hanya 4 karyawan saja yang memiliki komisi dalam hal contoh data ini ya. Con cara khusus menghitung kolom
Commission PCT namun mengabaikan nilai nol, ya nolnya tidak dianggap, gitu ya, diabaikan. Kon semua baris ya, kon bintang ya, menghasilkan jumlah baris pada tabel. Fungsi ini tidak menentukan kolom yang mungkin atau tidak berisi nol. Ya. Untuk menghitung, fungsi ini menghitung jumlah baris yang dihasilkan dalam kumpulan hasil. Misalnya di sini ya, select con bintang ya, from employee where hire date ya less than 1 Januari, misalnya 1 Januari 1996 ya. Artinya ini adalah untuk menghitung jumlah karyawan ya yang tanggal pengangkatannya sebelum tanggal 1 Januari 1996. Berapa orang atau berapa karyawan gitu ya. Anda bisa menggunakan sintak seperti ini. Kita menggunakan kon bintang ya ketika ingin memastikan bahwa kita menghitung semua baris ya, termasuk baris duplikat serta baris yang mungkin memiliki nol di satu kolom atau lebih. Nah, kalau biar tidak muncul duplikat, maka nanti ada distinct ya. Kata kunci distinct digunakan untuk menghasilkan hanya nilai non-duplikat atau kombinasi nilai non-duplikat dalam query. Select job ID from employee. Ya. Maka dia akan menampilkan semua job ID baik yang sama maupun tidak sama. Ya. Kalau Anda tambahkan select distinct job ID from employee, maka hasilnya akan berbeda. Kalau tadi ada 20 baris, kalau sekarang dengan kata kunci distinct ada pengecualian yang sama akan diulang sekali, maka muncul 12 baris. Distinct non-duplikat. Kata kunci distinct ketika digunakan dalam query, seleksi lebih dari satu kolom akan mengembalikan kolom kombinasi non-duplikat dari kolom yang dipilih. Ya. Karena ini distinctnya job ID, departemen ID, maka ya perpaduan antara kedua kolom ini, antara job ID dan departemen ID. Sehingga di sini, ya misalnya di sini ada yang sama tidak? Ada 20 ya. 20 tapi di sini job ID-nya beda. Ya. Jadi kalau lebih dari satu kolom seperti ini, ya artinya perpaduan antara kedua kolom tersebut. Ya. Yang sama persis tidak ditampilkan, hanya ditampilkan sekali. Kalau perpaduan keduanya ada yang berbeda, akan ditampilkan. Misal di sini estimate, ya estimate. Di sini 50, di sini 80 ya. Jadi perpaduan antara kedua kolom ini ya. Kalau yang sama persis akan ditampilkan sekali ya. Kalau tidak sama akan tetap ditampilkan. Kata kunci distinct dapat digunakan dengan semua fungsi grup. Ya. Menggunakan distinct membuat fungsi hanya mempertimbangkan nilai non-duplikat. Nah di sini, ya. Kalau ini dia akan menghitung semua gaji ya yang ada di karyawan Departemen 90. Kalau di sini select sum distinct salary from employee, sama-sama perintahnya cuman di sini dikasih distinct, maka hasilnya akan berbeda. Artinya kalau ada gaji yang sama akan ditampilkan atau dihitung sekali gitu ya. Distinct and con ya. Ketika menggunakan distinct dengan fungsi group seperti con ya, kumpulan hasil akan menghasilkan jumlah nilai kolom non-duplikat. Select con distinct job ID from employee ya.
Ini berapa banyak ya pekerjaan karyawan yang berbeda yang ditugaskan untuk karyawan. Berapa banyak pekerjaan yang berbeda gitu ya yang ditugaskan untuk karyawan. Kemudian kalau ini distinct salary, berapa jumlah gaji yang berbeda yang dibayarkan untuk karyawan. Kalau salary, semua akan dihitung. Kalau distinct, jumlah gaji yang berbeda. Yang nanti bisa dipraktekkan. Terakhir NVL. Ya. Kadang menyertakan nilai nol dalam fungsi grup lebih disukai. Ya. Karena nol tadi diabaikan, maka kalau nilai nol itu disertakan bagaimana? Gitu ya. Misalnya mengetahui rata, ya, jumlah rata pelanggan dengan pesanan yang dilayani setiap hari, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak makanan yang perlu dipesan setiap bulan. Ya. Terdapat beberapa hari, ya, artinya restoran atau rumah makan itu ada yang tutup, gitu ya, dan tidak melayani pelanggan. Namun pemilik menemukan hitungan rata dengan menyertakan hari saat tutup adalah indikator yang baik dibandingkan hanya menghitung hari di mana terdapat pelanggan atau restoran itu buka. Jadi dalam hal ini, kalau pas tidak buka restorannya berarti tidak ada pelanggan, ya berarti tidak ada data, berarti nol gitu ya. Tetapi ingin dimasukkan ya, maka kalau Anda menggunakan fungsi yang standar tadi tidak bisa. Anda nanti harus menambahkan fungsi NVL gitu ya. Pernyataan select untuk menyertakan nilai nol dapat ditulis dengan diawali dengan ini ya. Select average NVL customer order, 0. Di sini ada NVL, berarti nanti intinya nilai nol akan disertakan. Anda lihat di sini, tanpa fungsi NVL, hasil rata komisi di tabel karyawan itu adalah 0.2125. Tapi kalau Anda tambahkan average NVL, ya, maka ini pembaginya yang jadi berbeda. Ya. Kalau ini pembaginya 4, ya, karena data di tabel karyawan yang punya komisi hanya 4 orang. Kalau ini dibagi 20 gitu ya, karena jumlah data yang ada di tabel karyawan ada 20 gitu ya. Sehingga hasilnya berbeda. Ketika Anda menggunakan tanpa NVL berarti nilai 0 diabaikan, kalau NVL nilai 0 diperhitungkan. Baik nilai 0 maupun non-0 diperhitungkan. Gitu ya. Jadi fungsi NVL ini supaya nilai nolnya itu ikut diperhitungkan di dalam fungsi yang ada di atasnya, yaitu average. Gitu ya. Saya kira gitu ya, antara kedua query tadi. Ya. Selesai bab 8. Adakah pertanyaan? Ada. Ya. Evaluasi pernyataan SQL ini ya. Select amount from inventory. Ya. Apa yang akan terjadi saat pernyataan itu dijalankan gitu ya. Pernyataan akan menghasilkan total jumlah baris dalam kolom amount. Pernyataan akan menghasilkan nilai terbesar, salah ya. Pernyataan akan menggantikan semua nilai nol. Pernyataan akan menghitung jumlah baris. Ya. Jumlah baris dalam tabel inventory dengan kolom amount bukan nol. Ya. Berarti ini ya. Kalau ini jumlah total, ya, menghasilkan total jumlah baris. Kalau ini menghasilkan jumlah baris. Salah atau betul? Jawabnya adalah betul. Ya. Fungsi create dapat menghindari komputasi yang melibatkan nilai duplikat dengan melibatkan kata kunci apa? Kalau nilai duplikat supaya tidak
duplikasi menggunakan kata kunci apa? Halo, bisa didengar suara? Distinct, Pak. Distinct, ya. Ya, betul ya. Ya, berarti selesai bab 8 ya. Sudah masih 15 menit ya, cuman mungkin kalau kita lanjutkan ini agak mendalam ya. Kalau untuk bab 9 saya kira nanti kita lanjut di minggu depan aja biar nanti Anda lebih jelas, yaitu di fungsi grup kedua, karena di sini adalah agak materinya nanti lebih rumit daripada di bab 8 ya. Nanti ada group by, ada having gitu ya. Ada roll up, cube, grouping set itu apa ya. Kemudian ada operator set. Ya, ini kita lanjutkan minggu depan saja ya. Nah, nanti minggu depan syukur ya dengan subquery ya. Di hari Kamis minggu depan, insya Allah kita nanti rampungkan bab 9. Di hari Jumatnya kita bahas tentang subquery. Subquery itu adalah query di dalam query, gitu ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini, ya. Ada pertanyaan tentang fungsi grup tadi? Saya kira masih cukup mudah ya. Tadi yang catatan terakhir yaitu kalau ada nilai nol, ya, maka kalau nilai nol itu ingin dilibatkan, ya, karena fungsi grup itu mengabaikan nilai nol, maka Anda harus menambahkan fungsi NVL, ya, di contoh-contoh terakhir tadi. Ya. Baik, langsung saja silakan Anda capture untuk kelas 1B dulu, silakan. Ya, yang komando siapa? Ya, salah satu siapa? Ayo, kok belum ada yang mengambil alih komando? Siapa salah satu? Mas Wayan, Mas Rifki, mana ini? Mbak Isfah? Ya, silakan salah satu. Ya. Mas Aldo bisa dipimpin? Atur, Pak. Ya, silakan dipimpin salah satu untuk capture setelah ditunggu teman yang lain. Ayo, salah satu siapa? Apa yang biasa capture enggak hadir ini? Ayo salah satu, Mbak Ajeng mungkin bisa mengcapture. Saya Pak, untuk Ya. saya ambil alih. Untuk kelas TI 1B, dimohon untuk on cam. 1, 2, 3. Sudah Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya, terima kasih Mbak Ajeng. Berikutnya kelas 1E, silakan 1E dulu. 1E bisa on cam. Mas Hanun bisa di-off-kan. Satu, dua, tiga.
Ya, terima Sudah, kasih Pak. kelas 1E. Berikutnya 1D, silakan. Untuk IK 1D bisa on cam semua. Ini 2 patch ya, Pak? Gimana? 2 patch ya, Pak? 2 kali? 2 kali. Ya. Kali tidak bisa. Ada Tidak muat. yang di patch kedua, Pak. Oh iya, nah, silahkan. Oke. Untuk yang patch pertama, 1, 2, 3. Ya, patch 2, silahkan. Oke, untuk patch kedua, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah, Pak. Ya, terima kasih Mas Bintang. Kelas 1C, silakan. Terakhir. Kelas 1C, mohon untuk on kamera. Ya, silakan. Screenshot. Mulai dalam 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Mas kelas Zoom ya. Namanya ditampilkan ya. Ya, Pak. Ya. Membuka. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan ya. Semoga hari-hari berikutnya lebih baik ya kondisinya. Kemarin masih meningkat lagi. Hari sebelumnya 34 ribuan, kemarin 38 ribu ya. Tapi tidak usah panik ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan mohon tidak usah ikut terprovokasi ya dengan statement-statement yang mungkin membingungkan Anda gitu ya. Insya Allah ini adalah tujuan untuk kemaslahatan bersama. Gitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Ya, insya Allah kita bertemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh.